Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, kita jumpa di mata kuliah elektronika dan instrumentasi ya. Jadi ini adalah mata kuliah semester 3. Jadi ini tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, nama saya Bapak Joko Prasetyo. Saya dosen dari jurusan Keteknikan Pertanian. Nah, untuk mata kuliah elektronika dan instrumentasi ini nanti akan diampu oleh 3 dosen ya. Ada saya, kemudian nanti ada juga Pak Dr. Anang Lastrianto, dan nanti setelah beliau nanti yang terakhir ada Dr. Dimas Firmanda Alriza ya. Jadi ini nanti akan diampu oleh 3 dosen dan nanti akan ada praktikum ya. Ada praktikum juga yang insya Allah nanti akan diampu oleh adik-adik mahasiswa, asisten ya, yang nanti akan disampaikan dalam bentuk video. Oke, mungkin langsung saja ya. Nah, untuk evaluasinya ini nanti bisa fleksibel ya. Jadi untuk awal perkuliahan kita selalu dengan yang namanya kontrak kuliah. Ya. Walaupun ini tidak saklek dalam artian masih bisa fleksibel nantinya tergantung proporsi nilai dan nilai-nilai adik-adik semua. Tapi untuk UTS UAS atau ujian pasti mempunyai proporsi lebih besar. Nanti jangan lupa ada nilai tugas juga, ada nilai kuis juga nanti mungkin ya. Ada juga nilai dari praktikum. Jadi semuanya harus adik-adik penuhi, jangan sampai ada yang kosong. Dan saya harap nanti selesai kuliah ini semuanya bisa lulus semua tanpa ada yang mengulang. Seperti ini. Nah, kenapa kok adik-adik di sini juga belajar tentang elektronika? Ya, jadi memang kemajuan zaman saat ini memang bidang elektronik itu hampir dipakai di semua bidang, ya tidak hanya di bidang teknik, tapi juga di bidang pertanian, di bidang lingkungan, kedokteran, perikanan, peternakan, semuanya sekarang sudah masuk ke arah IT, ya kan? IT itu dasarnya apa? Dasarnya juga software dan hardware. Nah, di mata kuliah ini kita akan mempelajari dasar tentang bagaimana hardware atau perangkat keras itu kita buat. Ya, jadi kalau kita pintar software, tapi kita tidak pandai atau tidak mengenal tentang hardware, saya kira juga mungkin belum lengkap. Ya, jadi alangkah baiknya dua-duanya kita ketahui. Nah, ini ya kalau saya bilang ini adalah satu contoh contoh komponen-komponen elektronika yang mungkin nanti akan kita pergunakan. Ya. Mungkin adik-adik saya beberapa mungkin sudah tahu, ada yang mungkin belum tahu ya. Jadi ini ada banyak sekali komponen, ada lampu LED, ya, ada transistor, ada resistor, ada IC, ada IC regulator, ada dioda, dan ada buzzer di sini. Ya, jadi itu tadi beberapa ya komponen elektronika yang mungkin adik-adik sering mengetahuinya, tapi mungkin belum tahu namanya kira-kira seperti itu. Ya, ya ini juga sama ya. Sama ini ada 7 segment display, atau mungkin kalau terlalu jadul kita bisa menggunakan LCD sekarang. Ya. Di sini ada IC juga, ada kapasitor, ya, dan lain sebagainya. Ada induktor juga, ya, seperti itu. Nah, untuk komponen elektronika sendiri secara umum dibagi menjadi 2, ya, komponen pasif dan komponen aktif. Kalau yang komponen pasif itu termasuk resistor, induktor, kapasitor, relay, dan lain sebagainya. Kalau yang komponen aktif itu ada dioda, transistor, operational amplifier, transducer, ya, seperti mirip-mirip sensor seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa sih bedanya komponen aktif dan pasif? Secara umum, ya, kalau komponen pasif itu nilai komponennya bisa kita ketahui tanpa harus mengeksitasi atau memberi tegangan pada komponen tersebut. Ya, kalau komponen aktif dia memerlukan tegangan tertentu, ya, untuk mengaktifkan komponen tersebut. Jadi komponen aktif di sini memang agak spesial dalam tanda petik karena dia mempunyai permintaan khusus. Jadi tegangan yang diberikan pun juga khusus, tidak selalu sama. Jadi dia bisa bersifat A kalau tegangannya sekian, dia bisa bersifat B kalau tegangannya mungkin sedikit lebih besar atau lebih kecil. Mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahasnya lebih detail lagi.
Oke, untuk komponen pertama ya saya kira adik-adik sudah tahu semua, ini adalah resistor. Ya. Apa itu resistor? Ya, resistor adalah komponen elektronika, ini termasuk komponen pasif yang fungsi utamanya adalah untuk menghambat arus listrik. Itu fungsi pertamanya, tapi kalau untuk fungsi banyaknya atau fungsi luasnya, resistor itu bisa sebagai pembagi arus maupun pembagi tegangan. Karena namanya piranti elektronik ya, tidak semuanya memerlukan tegangan yang sama. Misalnya sumber tegangannya 12 volt, tapi ada salah satu komponen yang memerlukan 5 volt saja. Lah gimana kita caranya membagi tegangan supaya ada yang 5 volt, ada 10 volt, ada yang 8 volt, seperti itu. Nah, salah satunya adalah menggunakan resistor. Ya. Tapi secara umum resistor itu bisa untuk menghambat arus listrik. Seperti kayak arus air di dalam sungai, kemudian ada batu di tengahnya, ya kan? Ada batu. Nah, arus itu pasti akan tertahan oleh batu tersebut sehingga arusnya berkurang. Kira-kira fungsi resistor mirip seperti itu. Nah, kalau jenis-jenis resistor ada yang fix resistor, artinya adalah resistor yang nilainya itu sudah fix, tidak bisa dirubah kembali. Kalau variabel resistor itu ada rheostat, potensio, ada preset, dan lain sebagainya. Itu adalah nilai resistor yang nilai resistansinya atau nilai hambatannya itu bisa kita rubah sesuai dengan keinginan. Ada yang menggunakan cara diputar, ada yang menggunakan digeser, ada juga yang nilai hambatannya tergantung dari suhu. Ada juga yang nilai hambatannya tergantung oleh intensitas cahaya. Nah, itu banyak sekali, ya. Jadi kalau adik-adik pernah melihat, loh kok itu lampu jalan bisa nyala sendiri pada sore hari? Oh, berarti ada komponen resistor yang bergantung oleh cahaya di situ. Sehingga pada saat intensitas cahayanya turun, dia tahanannya juga berubah. Nah, itu sering digunakan untuk sensor. Nah, seperti itu. Ada juga untuk juga power resistor ya. Jadi resistor yang bisa digunakan untuk keperluan-keperluan soft start ya. Jadi kalau ada komponen elektronika yang wattnya besar, kalau biasanya kita pada saat kita nyalakan listriknya sering terjadi lonjakan arus atau tegangan. Nah, kita bisa menggunakan power resistor ini untuk meredamnya. Seperti itu. Nah, kalau besar resistan ini saya yakin adik-adik sudah pernah mempelajari ini semua di SMA ya. Ada yang SMA, ada yang SMK barangkali ya. Kayak saya dulu SMK. Ya, jadi ini sudah sangat ngelontok sekali sampai ngelontok terus hilang gitu ya. Jadi di sini ada gelang ya, ada gelang atau cincin-cincin warna di resistor yang menunjukkan besarnya nilai resistansi. Ya, hijau, mejiku, hivi, uap, abu-abu. Nah, hafal kan ya? Mulai dari yang nilainya 0, nilainya 1, 2, 3 sampai ke lain-lain. Nah, cara menghitungnya saya yakin adik-adik juga sudah pinter semua ya. Gelang ke-1 itu menunjukkan angka, gelang kedua menunjukkan angka, gelang ketiga menunjukkan faktor pengali, gelang keempat menunjukkan nilai toleransi. Kalau saya ingin mengatakan berapakah penampakan gelangnya pada resistor dengan nilai 1000 ohm misalnya, maka dengan cepat saya akan menjawab yang pertama pasti coklat. Karena coklat itu angka 1. Yang kedua, gelang kedua pasti hitam. Ya, 10 kan gitu ya, 1 dan 0. Yang ketiga baru pengali. Saya kasih gelang ketiganya gelang merah, kali 10 pangkat 2, kali 100. 10 kali 100, 1000 ohm. Gelang keempat, warna emas, berarti dia toleransinya 5%. Jadi bisa plus minus 5% dari 1000 ohm. Kira-kira seperti itu. Ya, saya yakin sudah pintar semua. Nah ini ya, hijau, mejiku, hivi, uap. Ya, jingga atau oranye sama, seperti ini. Ini gelang ke-1 dan kedua itu menunjukkan angka, gelang ketiga menunjukkan faktor pengali, gelang keempat menunjukkan nilai toleransi. Nah ini kalau saya minta, ya ada yang tahu nggak ini? Ya, oren, merah. Oren tadi berapa? Ayo. Kita intip dulu sebentar. Oren tadi 3. Berarti ini yang nomor 1, 3 merah. Merah itu 10 pangkat 2, 100. Berarti 3 kali 100. 3.300 kan gitu ya, berarti 3.300 ohm, toleransi 5%. Nah, ini kan emas nih. Nah, ini pasti yang belakang, yang pertama si hijau ini. Nah, ini juga sama. Ini coklat, oranye, biru, kuning, emas berapa? Ya, Pak nanti dihitung sendiri. Nah,
Lalu kita juga bisa menggunakan alat ukur ya. Alat ukur ini bisa kita gunakan kalau kita nggak mau ribet ngitung gelangnya. Ya, kita juga bisa menggunakan multimeter. Kenapa disebut multimeter di sini? Karena dia bisa mengukur lebih dari satu parameter. Ya, kalau satu parameter misalnya untuk mengukur hambatan ya ohmmeter. Tapi kan itu hanya satu parameter yang diukur, tapi karena ini namanya multimeter berarti multi, ya kan? Multi talent, multi years, nah seperti multi universe, kan berarti kan lebih dari satu. Nah, multimeter ini biasanya bisa digunakan untuk mengukur hambatan, bisa mengukur tegangan ini ya, tegangan DC, ini ada tegangan AC, bisa juga untuk mengukur arus. Nah, ini maka dari itu ini disebut sebagai multimeter. Caranya gimana Pak? Cara kita menggunakan multimeter untuk mengukur hambatan? Gampang saja, kita setting jarumnya ini ke arah ohm di sini. Ini kalau ada tulisan simbol ohm di sini berarti dia menunjukkan hambatan. Ya, ini ada batas ukur. Ya mungkin kapan-kapan nanti saya akan berikan video bagaimana cara menggunakan ohmmeter. Atau adik-adik bisa melihat di video YouTube. Saya kira banyak sekali. Ya, bagaimana cara mengukur menggunakan ohmmeter. Nah, tinggal aja kita colokkan ya jarum positif sama jarum negatif ke kedua sisi tersebut, kemudian kita bisa langsung tertera nilainya. Nah ini kalau multimeter digital enak seperti ini. Kalau multimeter analog kita harus ada faktor pengalinya. Ya. Tapi kalau yang digital bisa langsung tertera. Nah seperti ini. Ya, ya mungkin nanti akan saya buatkan video khusus untuk bagaimana menggunakan cara mengukur menggunakan ohmmeter atau mungkin multimeter. Nah, yang kedua adalah resistor variabel atau rheostat. Jadi ini adalah penggunaan sederhana dari sebuah resistor. Jadi ini hambatan yang besar kecil nilai hambatannya kita bisa atur menggunakan dengan cara digeser. Pernah tahu dong kira-kira ini untuk apa? Nah, adik-adik pernah tahu yang namanya equalizer nggak? Kalau yang suka main sound system, main amplifier, biasanya ada equalizer kan, untuk mengatur frekuensi, kita mau frekuensinya rendah, frekuensi tinggi, atau mungkin ada yang hobinya nge-DJ, yang biasa digeser-geser itu, tapi bukan pilihan, ini yang digeser naik turun, misalnya volumenya ingin tinggi, volumenya ingin rendah, nah itu adalah rheostat. Ya. Jadi itu hambatan yang bisa digeser-geser nilai resistansinya. Udah kebayang dong? Yang kedua adalah potensiometer. Jadi di sini nilai resistornya itu bisa kita rubah dengan cara kita putar. Nah, coba tebak ini biasanya letaknya di mana? Ya, di radio, di tip dan lain sebagainya untuk menambah volume, untuk membalance ya sebuah audio kanan kiri dan lain sebagainya. Pokoknya yang diputar berubah. Berarti itu ada potensiometernya di situ, ya. Ada di power supply juga, kita ingin menambah tegangan, kita putar. Gitu. Ya, AC juga sama ya, AC di mobil atau AC dimanapun, kalau ingin kenceng kita putar. Berarti di situ ada potensiometer. Ya, saya kira sudah paham semua. Kemudian ada juga preset. Ya, preset ini memang mirip potensio, jadi nilai hambatannya bisa kita atur dengan cara kita putar. Cuma kalau preset ini biasanya kita putarnya menggunakan obeng. Jadi ada obeng trim khusus ya. Kalau ingin tahu letaknya di mana, ini kebanyakan berada di peralatan elektronik seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Biasanya ada untuk mengatur frekuensi atau apapun itu, biasanya yang bentuknya kecil-kecil. Kalau adik-adik pengen penasaran ya, silakan TV tabungnya atau TV emaknya dibongkar, pasti ada giniannya. Tapi saya nggak jamin dimarahi atau tidak. Paling dimarahi dicoret dari kakak kan gitu. Nah, ini dasarnya ya. Jadi dasarnya hukum Ohm di sini ya, George Simon Ohm. Beliau adalah ilmuwan yang meneliti dan bisa meneliti hubungan antara ketiga parameter utama dalam elektronika, yaitu tegangan, hambatan, dan arus. Ya, saya yakin sudah tahu semua. Nah, kemudian resistor seri dan paralel ya. Jadi kalau kita perhatikan kenapa resistor di rangkai seri, kenapa resistor di rangkai paralel. Mungkin selama ini kita hanya mempelajari bahwa resistor yang dirangkai seri maka nilai hambatannya akan
bertambah ya sesuai dengan persamaan ini. Kemudian kalau resistor dirangkai secara paralel, maka hambatannya akan berkurang atau lebih kecil. Kan seperti itu aja selama ini yang kita ketahui. Padahal, ya, kalau kita merangkai sebuah elektronika, ya rangkaian elektronik, tidak sesederhana itu. Ya. Jadi kalau untuk resistor yang dirangkai seri, ini digunakan untuk membagi tegangan. Seperti yang saya singgung tadi, bahwa tegangan itu kan harus dibagi-bagi dari tegangan sumber. Digunakan untuk mensuplai komponen A, komponen B, komponen C. Dan komponen tersebut rata-rata menginginkan atau membutuhkan tegangan yang berbeda-beda. Lalu bagaimana cara kita membaginya? Ya menggunakan resistor seri. Kalau resistor paralel, itu juga digunakan untuk membagi arus. Sama ya, beberapa komponen elektronika membutuhkan arus yang berbeda-beda. Sedangkan arus dari sumber tegangan itu kan ya segitu besarnya, tapi karena harus kita bagi-bagi, maka kita rangkai paralel. Seperti kayak anak sungai, ya. Ada sungai besar, kemudian kita bendung, kemudian kita alirkan bercabang. Ada yang digunakan untuk sawah A, sawah B, sawah C. Artinya apa? Berarti kita harus memecah jalur sungai itu. Ya kan? Nah, efeknya apa? Berarti arusnya terbagi. Ya? Seperti itu. Nah, hukum yang mendasari tentang pembagian arus itu adalah hukum Kirchhoff. Ya. Nanti ya, minggu depan akan kita bahas. Ya. Ada yang menggunakan aturan titik cabang, ada yang menggunakan aturan loop ya untuk membagi arus dan tegangan. Nah, saya kira untuk hukum Kirchhoff pertama, saya kira nggak harus kita bahas detail ya. Jadi intinya kalau hukum Kirchhoff yang pertama, arus yang masuk, jumlah aljabar arus yang masuk ke dalam sebuah titik, maka jumlah aljabar arus yang keluar dari titik itu harus sama. Ya. Kalau masuknya 10 ampere, keluarnya juga pasti 10 ampere. Nggak peduli berapa banyak cabangnya, yang penting jumlahnya harus tetap 10 ampere. Ya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini contoh soal hukum Kirchhoff 1. Nah, ini berapakah arusnya? Nah, misalnya ini ada R1, R2, 10K, 10K. Berarti kalau 10K berarti 10.000 ohm. Ini 10.000 ohm. Kalau ini misalnya sumber tegangannya 10 volt, berapakah arusnya, kuat arusnya? Ini juga sama, ini dirangkai secara paralel. Ya. Nah, ini R1, R2, R3 misalnya ketiga-tiganya sama-sama 10K. Ya, 10 ohm, ininya 10 volt. Ini 10.000 ohm, ya 10K semua. Ini 10 volt. Nah, arusnya berapa? Pasti berbeda. Coba nanti adik-adik hitung. Ya. Nah, kalau mengukur tegangan dengan multimeter, bagaimana caranya? Ya sama seperti kayak yang tadi, ya. Untuk yang merah ditaruh di positif, yang hitam taruh di negatif, tapi yang perlu adik-adik ingat adalah jangka skalanya ini harus menunjukkan ke ini volt. Ya, ini yang menunjukkan ini kita akan mengukur tegangan. Nah, tegangan di sini adalah tegangan DC. Ingat karena ini baterai, ya. Kalau baterai harus DC, tapi kalau adik-adik mau mencolokkan ini di stop kontak yang di rumah-rumah, berarti kan AC, alternating current, arus bolak-balik, berarti jangka skalanya multimeter harus dipindah ke sini. Ini ada simbolnya V, ada ini arus bolak-balik seperti kayak sinusoida. Itu kan arus bolak-balik ya. Nah, ini tandanya lurus, ini DC. Ini jangan sampai kebalik. Kebanyakan dulu kasusnya ya sering mahasiswa yang mungkin penasaran, akhirnya jangkanya ini penunjuknya di volt DC, tapi dicolokkan di listriknya PLN yang 220. Apa yang terjadi? Ya langsung rusak ya. Padahal ini 400.000 kan. Eman ya, mahal. Nah, ini ya. Kalau ini adalah yang tegangan bolak-balik. Nah, ini kan ya tegangan bolak-balik. Ini apa? Ini adalah komponen yang namanya trafo. Transformator atau kadang-kadang disebut sebagai transformer juga. Masuk transformer, Pak. Ini nanti jangan-jangan antara nih Decepticon atau ya ini namanya trafo. Trafo itu digunakan untuk ya bisa untuk menurunkan tegangan atau menaikkan tegangan. Tergantung jenisnya apakah dia step down atau step up. Ya. Tapi kalau secara umum yang sering sekali
gunakan adalah yang tipe step down. Ya, jadi kita menurunkan tegangan, misalnya dari PLN itu 220, kita menginginkan 24 volt, berarti kita menggunakan trafo step down seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Kalau trafo besar itu Pak, yang ada di tiang listrik, kan ada tuh yang trafo gede-gedenya, itu sama juga, itu step down juga. Jadi tegangan listrik dari gardu induk yang besarnya mungkin lebih dari 1000 volt akan diturunkan menjadi 220 sesuai kebutuhan masyarakat. Ya, menggunakan trafo itu. Ya. Oke, ini juga sama ya, bagaimana ini mengukur tegangan beban pada resistor pada saat dia dirangkai pada sumber tegangan. Jadi kita bisa mengukur tegangan, berapa beban tegangan yang harus diemban oleh resistor tersebut. Ya, caranya seperti ini. Kalau mengukur, ya sama saya kira ya, tegangan, arus, ya ini saya kira juga sama. Nah, oke, karena ini masih pendahuluan, ya, jadi materi yang saya sampaikan memang tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak sehingga ini nanti bisa adik-adik pelajari. Mungkin nanti akan saya sertakan juga beberapa video dari YouTube, ya. Paling tidak bisa menjadi pengantar, ya, supaya teman-teman semua bisa ada gambaran. Gitu loh. Kenapa kok dari misalnya dari adik-adik dari teknik lingkungan, kenapa harus mempelajari elektronika, ya? Mungkin bisa bertanya ke kakak tingkat, ya. Banyak sekali kakak tingkat teman-teman semua yang riset atau penelitian yang menggunakan bantuan perangkat elektronik untuk riset-riset di bidang lingkungan. Misalnya, kita ingin mengetahui besarnya sedimentasi, kita ingin mengetahui kualitas udara, kualitas air, menggunakan sensor, dan lain sebagainya. Itu kalau kita tidak tahu dasar elektronikanya, mungkin kita akan sedikit kesusahan. Ya. Jadi penggunaan atau penerapan elektronika ini di bidang lingkungan itu luar biasa banyak. Ya. Bahkan kita bisa melihat apakah sebuah terumbu karang dalam suatu wilayah itu sehat atau tidak hanya dengan menggunakan sensor. Jadi kita tidak perlu nyelam. Pendangkalan sungai pun kita tidak harus nyelam ke sungai, ke danau, nggak perlu, kita cukup menggunakan alat. Nanti pasti akan ketahuan berapa parahnya sedimentasi. Jadi gunakan bidang elektronik ini untuk membantu, ya, memudahkan apa istilahnya ya, memudahkan segala aktivitas kita yang berhubungan dengan lingkungan. Apalagi sekarang isu lingkungan juga menjadi isu yang sangat digaungkan di seluruh dunia. Seperti itu. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan kita yang pertama. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan, ya. Tergantung situasi sih, kalau memang sinyalnya gampang nanti akan saya Zoom online langsung. Kalau tidak ya mungkin dengan video pembelajaran ini juga bisa membantu adik-adik semua, terutama yang sama-sama mempunyai problem susah sinyal dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa langsung komen saja. Kita ketemu lagi di minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imun ya supaya tetap sehat, dan jangan lupa berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.